Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafan Faizan dengan NIM 073002500110. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana mencari sumber rotasi di sistem kristal isometri kubik atau rhombik prisma, heksagonal prisma, dan tetragonal di piramid. Pertama-tama saya akan mulai dari isometri kubik terlebih dahulu. Pertama-tama pegang sumbu C-nya seperti ini. Lalu sumbu rotasi itu ketika kita putar akan menghasilkan muka yang sama. Nah, ini bisa saya putar 90 derajat. 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Berarti ini ketemu sumbu rotasi 4 yang pertama. Lalu saya pegang sisi yang lainnya. 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Ini yang sumbu rotasi 4 yang kedua. Lalu saya pegang juga sisi lainnya 90, 90, 90, 90. Ini yang sumbu rotasi 4 yang ketiga. Lalu kita bisa pegang di rusuk-rusuknya. Rusuk-rusuknya ketika diputar akan menghasilkan muka yang sama pada putaran 180 derajat. Lalu kita cari di rusuk lainnya, ini rusuk yang ini, lalu rusuk yang ini, lalu rusuk yang ini, lalu rusuk yang ini, sebentar, ini, lalu rusuk yang ini. Jadi ini total ada 6 sumber rotasi 2. Lalu selanjutnya kita bisa pegang di sudut-sudutnya. Ketika saya putar, ini menghasilkan muka yang sama pada putaran 120 derajat. Jadi ini sumber rotasi 3 yang pertama kali, lalu di sudut lainnya ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Nah, berarti setelah itu kita bisa cari mirrornya. Kita bisa potong dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu di sudut-sudutnya 10. Ini ketika kita potong masih simetri. 10, 11 yang saya pegang, 12, 13. Oke. Jadi total sumbu rotasi dan mirror pada sistem kristal isometri kubik ini ada seperti ini. Lalu selanjutnya kita ke ortorhombik prisma. Pertama, untuk mencari sudut rotasinya kita pegang sumbu C-nya yang paling panjang. Ketika saya putar, ini akan menghasilkan muka yang sama pada sudut 180 derajat. Jadi ini sumbu rotasi yang kedua. Lalu kita pegang sisi lainnya, ini akan menghasilkan muka yang sama juga pada 180 derajat. Lalu sisi yang lainnya juga, ini akan menghasilkan muka yang sama pada sudut 180 derajat. Kita bisa pegang pada rusuk-rusuknya di sini seperti ini. Nah, ini untuk menghasilkan muka yang sama harus di putaran sudut 360 derajat. Jadi ini putaran sumbu rotasi identitas yang ini juga sama, terus yang ini juga sama. Ketika diputar harus 360, ini juga sama. Lalu pada sudut
pada sudut-sudutnya ketika diputar ini harus 360 derajat juga ya. Yang di sini juga sama, yang di sini juga sama, di sininya juga sama. Lalu selanjutnya kita cari mirror dari ortorombik ini. Kita bisa potong dari atas sini 1, lalu 2 dan 3, sehingga total sumbu rotasi dan mirror yang dimiliki oleh sistem kristal ortorombik prisma ini ada ini. Lalu selanjutnya ada heksagonal. Pertama pegang terlebih dahulu sumbu C-nya yang paling panjang, dan ketika saya putar ini di sudut 60 derajat sudah ketemu lagi muka yang sama. Berarti ini sumbu rotasi 6. Lalu saya pegang sisi-sisinya. Sini ketika saya putar ini 180 derajat sudah ketemu. Berarti ini sumbu rotasi 2. Dan ini sumbu rotasi 2 yang kedua. Dan ini sumbu rotasi 2 yang ketiga. Lalu saya pegang rusuk-rusuknya. Ketika saya putar ini di 180 derajat sudah ketemu, sehingga ini juga sumbu rotasi 2. Lalu ini sumbu rotasi 2 juga. Tadi sebelumnya berarti yang keempat, dan ini yang kelima, dan ini yang keenam. Selanjutnya kita bisa pegang di sudut-sudutnya. Sudut-sudutnya ini ketika saya putar ini baru ketemu lagi di sudut 360 derajat atau sumbu rotasinya identitas. Yang ini juga sama, ini juga sama di sudut-sudut sini, ini juga sama. Sehingga saya akan cari mirrornya. Kita bisa pegang terlebih dahulu sumbu C-nya, lalu lihat dari atas dan dipotong. Cari yang simetris. Ketika dipotong ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di sini ketika dipotong 7. Jadi total sumbu rotasi dan mirrornya untuk heksagonal ini seperti ini. Lalu selanjutnya ada tetragonal. Tetragonal ini pertama kita pegang dulu sumbu C-nya. Lalu ketika saya putar dapat di 90 derajat. Berarti ini sumbu rotasi 4. Lalu saya pegang sisi lainnya seperti ini. Saya putar dapat 180 derajat. Sehingga saya pegang lagi yang di sisi lainnya di sini. Ini juga 180 derajat. Berarti sudah ada 2 sumbu rotasi 2-nya. Lalu saya pegang di sudut-sudutnya. Ini 180 derajat. Di sini juga. Tadi kan yang ketiga, berarti ini yang keempat. Oke. Ini 180 derajat. Oke. Sehingga kalau misalnya saya pegang seperti ini di sisinya, di rusuknya, ini akan menghasilkan sumber rotasi identitas. Oke. Lalu selanjutnya saya akan mencari mirrornya bisa kita pegang sumbu C seperti ini. Lalu kita potong dari atas 1, 2, 3, 4 dan 5 di sini. Oke, jadi untuk sumbu rotasi dan mirror di sistem tetragonal di piramid ini ada seperti ini.
Oke, sekian itu saja video yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.